Ada sebuah pertunjukan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata, yang harus dirasakan langsung untuk benar-benar dipahami. Sebuah pertunjukan di mana ratusan pria duduk melingkar tanpa satu alat musik pun di tangan mereka, dan menciptakan sesuatu yang menggetarkan dada siapapun yang ada di sana. Tari kecak. Mungkin kamu pernah melihatnya dalam foto, dalam video, atau bahkan secara langsung. Tapi mungkin kamu belum pernah tahu dari mana suara itu berasal. Mengapa kata itu yang diulang ratusan kali oleh ratusan orang bisa menciptakan sesuatu yang terasa jauh lebih besar dari sekedar teriakan biasa. Malam ini, kita akan menelusurinya bersama. Mengikuti jejak sebuah ritual kuno, kisah epik yang berusia ribuan tahun, dan dua orang yang mempertemukannya menjadi sesuatu yang kini dikenal di seluruh dunia. Selamat datang di Dongeng Sunyi. Duduklah, tenangkan pikiranmu, dan biarkan cerita ini menemanimu. Di tepi tebing Uluwatu, ketika matahari mulai tenggelam di balik cakrawala barat, dan langit berubah menjadi lukisan merah dan emas yang tidak bisa dibuat oleh tangan manusia manapun, ratusan pria duduk melingkar. Mereka tidak membawa alat musik. Tidak ada gamelan, tidak ada gendang, tidak ada suling. Hanya tubuh mereka dan suara yang keluar dari mulut mereka. Dan kemudian, dalam satu kesatuan yang terasa seperti satu nafas, suara itu dimulai. Cak, cak, cak. Pelan, lalu semakin cepat, semakin keras, semakin dalam, hingga ratusan suara itu melebur menjadi satu, menjadi sesuatu yang bukan lagi sekedar suara manusia, tapi sesuatu yang terasa seperti datang dari tempat yang jauh lebih dalam. Siapapun yang pernah menyaksikan tari kecak secara langsung, tahu persis perasaan itu. Bulu kuduk yang berdiri, hati yang berdegup lebih kencang, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di depan mata, yang jauh lebih besar dari sekedar pertunjukan biasa. Tapi dari mana tarian itu berasal? Mengapa ratusan pria berteriak kata yang sama, berulang-ulang tanpa henti? Dan apa kisah yang sedang mereka ceritakan dengan tubuh dan suara mereka itu? Inilah asal-usul tari kecak Bali. Untuk memahami tari kecak, kita harus kembali jauh ke belakang. Jauh sebelum tarian itu hadir dalam bentuknya yang sekarang, ke sebuah tradisi yang jauh lebih tua dari apapun yang bisa kita bayangkan. Di Bali, sejak zaman yang tidak bisa lagi diingat, ada sebuah ritual yang disebut Sanghyang. Ritual yang dilakukan oleh masyarakat Bali ketika desa mereka dilanda wabah penyakit atau musibah yang tidak bisa dijelaskan. Ritual untuk memanggil roh-roh pelindung agar turun ke bumi dan membantu mengusir kekuatan jahat yang mengganggu kehidupan mereka. Dalam ritual Sanghyang itu, para penari yang dalam keadaan trans dianggap sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Dan di sekeliling mereka, ratusan orang duduk melingkar, menyanyikan sebuah melodi yang dipercaya bisa membantu mengundang kehadiran roh-roh pelindung itu. Melodi itu bukan melodi yang indah dalam pengertian biasa. Ia adalah rangkaian suku kata yang diulang terus-menerus dengan ritme yang semakin lama semakin cepat, semakin intens, hingga menciptakan sebuah getaran yang terasa di dalam dada setiap orang yang ada di sana. Cak, cak, cak. Dan dari situlah segalanya bermula. Pada tahun 1930-an, seorang seniman Jerman bernama Walter Spies datang ke Bali. Ia adalah pelukis, musisi, dan pecinta seni yang jatuh cinta pada keindahan dan kekayaan budaya Bali sejak pertama kali ia menginjakan kakinya di sana. Walter Spies bersahabat dengan banyak seniman dan pemuka adat Bali. Ia menghabiskan waktu yang panjang untuk mempelajari, mengamati, dan memahami berbagai bentuk seni dan ritual yang ada di pulau itu. Dan ketika ia menyaksikan ritual Sanghyang,
Dengan ratusan suara yang menyatu dalam satu irama, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Sebuah kekuatan yang ia yakini bisa menyentuh hati siapapun dari budaya manapun yang menyaksikannya. Bersama dengan seorang seniman Bali bernama Wayan Limbak, Walter Spies mulai merancang sebuah pertunjukan. Pertunjukan yang mengambil elemen-elemen dari ritual Sanghyang, tapi menyajikannya dalam bentuk yang bisa dinikmati oleh penonton dari luar Bali sekalipun. Mereka mengambil kisah Ramayana, epik Hindu yang sudah dikenal luas, dan menceritakannya menggunakan tubuh dan suara ratusan penari pria. Tanpa alat musik apapun, hanya suara dan gerakan. Kisah yang mereka pilih adalah salah satu bagian Palma Minda dari Ramayana. Kisah tentang Dewi Sita yang diculik oleh Rahwana, raja raksasa yang kejam, dan tentang upaya Rama, sang pangeran, untuk menyelamatkan istrinya dari cengkeraman Rahwana di Alengka. Di tengah kisah itu, ada satu tokoh yang menjadi pusat dari seluruh pertunjukan kecak. Seorang tokoh yang kesetiaannya, keberaniannya, dan pengorbanannya menjadi jantung dari cerita. Hanuman, sang kera putih, utusan Rama yang paling setia. Hanuman adalah panglima dari pasukan kera yang membantu Rama dalam perjuangannya melawan Rahwana. Ia cerdas, kuat, dan memiliki satu kualitas yang membuatnya berbeda dari siapapun di sekitarnya. Ia tidak pernah menyerah. Dalam kisah Ramayana, Hanuman diperintahkan oleh Rama untuk pergi ke Alengka, menemukan Dewi Sita, dan menyampaikan pesan bahwa Rama sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkannya. Perjalanan itu penuh dengan rintangan yang tidak bisa dibayangkan. Hanuman harus menyeberangi lautan, menghadapi pasukan Rahwana yang jumlahnya tidak terhitung, dan menembus pertahanan Alengka yang tidak pernah berhasil ditembus oleh siapapun sebelumnya. Tapi Hanuman melakukannya. Di Alengka, Hanuman menemukan Dewi Sita. Ia menyampaikan pesan Rama dan memberikan tanda bahwa ia adalah utusan yang sesungguhnya. Dewi Sita, yang selama ini hidup dalam kesedihan dan ketakutan, merasakan harapan yang menyala kembali di dalam dadanya. Tapi Hanuman tidak bisa membawa Dewi Sita pergi begitu saja. Pasukan Rahwana terlalu banyak dan ia sendirian. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun sebelumnya. Ia membiarkan dirinya tertangkap dengan sengaja, agar ia bisa dibawa menghadap Rahwana dan menyampaikan pesan langsung kepada sang raja raksasa. Rahwana yang murka memerintahkan agar ekor Hanuman dibakar. Sebagai hukuman, sebagai penghinaan, sebagai cara untuk meremehkan utusan yang datang dengan keberanian yang ia anggap berlebihan. Tapi Hanuman tidak takut. Ketika api mulai membakar ekornya, ia tidak berteriak kesakitan. Ia tidak memohon. Ia justru menggunakan kesempatan itu untuk melompat dari satu atap ke atap lainnya, membakar seluruh kota Alengka dengan api yang awalnya dimaksudkan untuk menghukumnya. Alengka, yang selama ini tidak pernah berhasil ditembus oleh kekuatan apapun, terbakar oleh api dari ekor Hanuman sendiri. Dan dalam tari kecak, momen itu adalah puncak dari seluruh pertunjukan. Ratusan pria yang duduk melingkar, yang sejak awal menyuarakan cak-cak-cak dengan ritme yang terus berubah, mencapai titik intensitas tertinggi mereka. Suara mereka, yang sudah sejak tadi membangun ketegangan, meledak dalam satu puncak yang menggetarkan seluruh udara di sekitarnya. Dan di tengah lingkaran itu, Hanuman bergerak, melompat, berputar, berjuang, dengan gerakan yang mencerminkan seluruh kekuatan dan keberanian sang kera putih. Penonton yang menyaksikannya tidak hanya melihat sebuah pertunjukan. Mereka merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Getaran dari ratusan suara yang menyatu, kisah yang bergerak di depan mata mereka, dan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari semua itu, yang terasa di dalam dada masing-masing. Tari kecak, yang pertama kali ditampilkan di Desa Bona, Gianyar, pada tahun 1930-an, kini telah menjadi salah satu pertunjukan seni paling terkenal di dunia. Ditampilkan setiap hari di berbagai tempat di Bali
untuk penonton dari seluruh penjuru dunia yang datang khusus untuk menyaksikannya. Dan teriakan cak-cak-cak yang terdengar begitu sederhana di telinga yang belum pernah menyaksikannya secara langsung, menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar suara. Ia adalah warisan dari ritual yang berusia ratusan tahun, yang dipadukan dengan kisah epik yang berusia ribuan tahun, dan disajikan dalam bentuk yang melampaui batas bahasa, batas budaya, dan batas negara. Karena ada hal-hal yang tidak membutuhkan terjemahan, yang bisa dirasakan langsung oleh siapapun yang mau membuka hatinya untuk menerimanya. Dan tari kecak adalah salah satunya. Kisah tari kecak mengajarkan kita bahwa warisan yang paling kuat bukan selalu yang paling rumit. Ratusan pria, tanpa alat musik, tanpa kostum yang mewah, hanya dengan tubuh dan suara mereka, berhasil menciptakan sesuatu yang menggetarkan hati jutaan orang di seluruh dunia. Dan Hanuman, sang kera putih yang menjadi jantung dari seluruh pertunjukan itu, mengajarkan kita tentang satu hal yang tidak pernah kehilangan nilainya. Kesetiaan yang tidak mengenal kata menyerah. Keberanian yang tidak padam, meski api menyentuh tubuhnya sendiri. Mungkin itulah yang membuat kisah ini terus hidup selama ribuan tahun. Karena di balik setiap teriakan cak, cak, cak itu, tersimpan pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang layak untuk diperjuangkan sampai titik terakhir. Demikianlah kisah di balik teriakan yang telah menggetarkan hati jutaan orang dari seluruh penjuru dunia. Seperti akar yang menghujam jauh ke dalam tanah, legenda-legenda Nusantara telah menopang kita jauh sebelum kita menyadarinya. Cerita yang malam ini kami sampaikan terinspirasi dari warisan leluhur yang tidak ternilai harganya, disampaikan dengan cara kami sendiri, namun selalu dengan hati yang penuh hormat. Karena setiap kisah yang lahir dari bumi ini adalah bagian dari jiwa kita sebagai bangsa. Dan selama kita masih mau mendengarkan, warisan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Semoga cerita malam ini menemanimu dengan tenang. Semoga mimpimu indah, dan semoga esok hari kamu bangun dengan keberanian untuk tidak menyerah pada apapun yang sedang kamu perjuangkan hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Dongeng Sunyi.